Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas top 3 kebiasaan ini bisa mematikan. Banyak orang merasa ancaman terbesar bagi hidup adalah kecelakaan besar atau penyakit berat yang datang tiba-tiba. Padahal, bahaya seringkali tumbuh dari kebiasaan sehari-hari yang terlihat biasa saja. Karena dilakukan berulang-ulang dan tampak tidak berbahaya, kebiasaan itu dibiarkan terus berjalan. Tanpa disadari, tubuh menanggung beban yang semakin berat setiap hari. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan. Ia bisa tetap bekerja meski kurang istirahat. Ia bisa tetap bergerak meski paru-paru mulai melemah. Ia bisa tetap tersenyum meski tekanan darah perlahan naik. Namun kemampuan bertahan itu ada batasnya. Ketika batas tersebut terlampaui, dampaknya bisa sangat serius, bahkan berujung pada kehilangan nyawa. Berikut 3 kebiasaan yang sering diremehkan, tetapi dalam jangka panjang bisa mematikan. 1. Kurang tidur dan menganggapnya hal biasa. Di zaman sekarang, begadang sering dianggap wajar. Ada yang sibuk bekerja sampai larut malam, ada yang menonton tayangan tanpa henti, ada pula yang terus menggulir layar gawai hingga dini hari. Banyak orang merasa dirinya kuat dan berkata, "Saya sudah terbiasa tidur sebentar." Masalahnya, tubuh tidak pernah benar-benar terbiasa dengan kurang tidur. Ia hanya dipaksa menyesuaikan diri. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan. Sel-sel yang rusak diperbaiki. Otot yang lelah dipulihkan. Otak membersihkan sisa zat yang tidak dibutuhkan. Jika waktu tidur dipangkas terus-menerus, proses ini tidak berjalan dengan baik. Kurang tidur bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Dalam jangka panjang, risiko gangguan jantung dan pembuluh darah bertambah besar. Selain itu, kurang tidur juga mengganggu keseimbangan gula dalam darah, yang dapat memicu penyakit kronis. Dampaknya tidak hanya pada fisik. Pikiran menjadi sulit fokus. Mudah lupa. Reaksi melambat. Bayangkan jika kondisi ini terjadi saat mengemudi atau mengoperasikan alat berat. Kesalahan kecil bisa berujung pada kecelakaan fatal. Kurang tidur juga memengaruhi emosi. Orang yang kurang istirahat cenderung mudah marah, sensitif, dan cemas. Hubungan dengan keluarga atau rekan kerja bisa terganggu. Stres yang terus menumpuk akhirnya ikut merusak kesehatan tubuh. Mengatur waktu tidur bukan hal sepele. Cobalah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Hindari cahaya terang dari layar sebelum tidur. Buat suasana kamar nyaman dan tenang. Langkah sederhana ini memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri secara maksimal. 2. Merokok dan menghirup asap tanpa peduli risikonya. Banyak orang mulai merokok karena pengaruh lingkungan. Awalnya hanya coba-coba. Lama-lama menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Ada yang merasa rokok membuat pikiran lebih tenang. Ada yang menganggapnya sebagai teman saat stres. Padahal, setiap batang rokok membawa ribuan zat berbahaya ke dalam tubuh. Zat tersebut masuk ke paru-paru, lalu ke aliran darah, dan menyebar ke seluruh organ. Jantung dipaksa bekerja lebih keras. Pembuluh darah menyempit. Risiko serangan jantung dan stroke meningkat secara signifikan. Paru-paru pun perlahan rusak. Batuk yang awalnya ringan bisa berubah menjadi gangguan pernapasan kronis. Napas menjadi pendek. Aktivitas ringan terasa berat. Dalam kondisi parah, seseorang bisa kesulitan bernapas tanpa bantuan alat. Yang sering dilupakan, asap rokok tidak hanya merugikan perokok. Orang di sekitarnya ikut menghirup zat berbahaya tersebut. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh asap rokok lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Risiko infeksi paru-paru meningkat.
Bahkan risiko kematian mendadak pada bayi juga lebih tinggi jika terpapar asap rokok. Sebagian orang beralasan, banyak perokok yang hidup panjang. Pernyataan ini menyesatkan. Setiap tubuh berbeda. Ada yang menunjukkan dampak lebih cepat, ada yang lebih lambat. Namun kerusakan tetap terjadi. Berhenti merokok memang menantang. Tubuh yang sudah terbiasa akan meminta lagi. Namun setiap hari tanpa rokok adalah kemenangan. Paru-paru mulai memperbaiki diri. Sirkulasi darah membaik. Risiko penyakit berat perlahan menurun. Mencari dukungan keluarga sangat membantu. Mengganti waktu merokok dengan berjalan kaki, minum air putih, atau melakukan kegiatan positif dapat mengurangi keinginan untuk kembali merokok. Niat kuat dan alasan yang jelas menjadi kunci keberhasilan. 3. Mengabaikan tanda bahaya dari tubuh. Tubuh selalu memberi sinyal saat ada masalah. Sayangnya, banyak orang memilih menutup mata. Nyeri dada dianggap hanya masuk angin. Pusing berulang dianggap karena kurang makan. Sesak napas dianggap kelelahan biasa. Menunda pemeriksaan bisa menjadi keputusan yang berbahaya. Nyeri dada bisa menjadi tanda gangguan jantung. Jika ditangani cepat, peluang selamat jauh lebih besar. Namun jika dibiarkan, serangan mendadak bisa terjadi tanpa peringatan. Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam. Banyak orang tidak merasakan gejala apapun sampai terjadi komplikasi seperti stroke. Begitu juga dengan kadar gula tinggi dalam darah. Tanpa pemeriksaan rutin, seseorang bisa tidak sadar bahwa tubuhnya sedang berada dalam bahaya. Ada pula orang yang takut memeriksakan diri karena khawatir mendengar hasil buruk. Padahal, mengetahui kondisi sejak dini memberi kesempatan untuk mengendalikan penyakit sebelum menjadi parah. Pemeriksaan kesehatan berkala bukan berarti mencari-cari penyakit. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Mengukur tekanan darah, memeriksa kadar gula, dan memantau berat badan adalah langkah sederhana namun sangat penting. Semakin cepat masalah ditemukan, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Kebiasaan buruk saling memperparah. Ketiga kebiasaan ini sering terjadi bersamaan. Orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah stres. Dalam keadaan stres, sebagian orang memilih merokok untuk menenangkan diri. Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda bahaya, rasa takut membuat mereka enggan memeriksakan diri. Akhirnya terbentuk lingkaran berbahaya. Tubuh yang lelah, paru-paru yang terpapar zat beracun, dan penyakit yang tidak terdeteksi menjadi kombinasi yang mematikan. Risiko serangan jantung, stroke, dan gangguan organ vital meningkat drastis. Sebaliknya, memperbaiki satu kebiasaan bisa memicu perubahan positif lainnya. Tidur cukup membuat pikiran lebih jernih dan emosi lebih stabil. Emosi yang stabil membantu mengurangi keinginan merokok. Pemeriksaan rutin memberi rasa aman dan kendali atas kesehatan. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih efektif daripada niat besar yang hanya bertahan sebentar. Mengapa banyak orang sulit berubah? Ada beberapa alasan umum. Pertama, merasa masih muda dan kuat. Banyak orang berpikir penyakit berat hanya menyerang usia lanjut. Padahal, gaya hidup tidak sehat bisa mempercepat kerusakan tubuh. Kedua, merasa sudah terlanjur lama menjalani kebiasaan buruk. Muncul pikiran, sudah bertahun-tahun begini, mau berubah pun percuma. Ini tidak benar. Tubuh memiliki kemampuan memperbaiki diri jika diberi kesempatan. Ketiga, pengaruh lingkungan. Jika orang-orang di sekitar memiliki kebiasaan yang sama, perubahan terasa lebih sulit. Namun keputusan tetap berada di tangan masing-masing.